Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrul Raihani Satifah Damani. Saya dari program studi pendidikan sejarah Universitas Riau angkatan 2019 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sejarah kolonialisme VOC di Indonesia. Nah, sejarah telah mencatat setelah kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol ke Indonesia, Indonesia dijajah oleh Belanda yang kemudian mendirikan sebuah badan bernama VOC. Nah, siapakah VOC itu dan bagaimanakah sejarah kolonialisme VOC di Indonesia? Mari kita ulas bersama-sama. Nah, siapakah VOC itu? VOC adalah singkatan dari Veredicte Oost-Indisch Company. Sejarah lahirnya VOC ini dilatar belakangi oleh datangnya bangsa Belanda di Indonesia. Mereka datang awalnya bukan untuk mewakili kerajaannya, tetapi merupakan kelompok-kelompok dagang. Awalnya, setelah Cornelius de Houtman sampai di Banten pada tahun 1596, maka pada tahun 1598, Compagnie van Veere di Belanda memberangkatkan 8 kapal di bawah pimpinan Van Nou dan Warwick yang membutuhkan waktu selama 7 bulan untuk sampai di Banten. Nah, keberhasilan pelayaran tersebut pun mendorong keinginan berbagai perusahaan di Belanda untuk juga memberangkatkan kapal-kapalnya ke Indonesia. Dan ada 14 perusahaan yang telah memberangkatkan 62 kapalnya ke Indonesia. Sementara itu, Portugis pun berusaha keras untuk menghancurkan mereka semua. Nah, kelompok-kelompok dagang ini kemudian berhimpun dalam suatu kongsi dagang yang bernama VOC. Kemudian ide-ide untuk membentuk VOC ini dicetuskan oleh Jacob van Oldenbarneveldt, seorang pemuka masyarakat dari Belanda yang sangat dihormati. Nah, pada tanggal 20 Maret 1602, tujuan pembentukan VOC ini pun tidak lain adalah untuk menghindarkan persaingan antara perusahaan Belanda yang merupakan intern serta mampu menghadapi persaingan dengan bangsa lain, terutama Spanyol dan Portugis sebagai musuhnya, yakni berasal dari ekstern. VOC dipimpin oleh dewan yang terdiri atas 17 orang, yaitu Dewan 17 atau The Heer 17, dan berkedudukan di Amsterdam. Nah, hak hidup VOC ini pun diperoleh dari raja yang memberikannya dalam bentuk oktroy ataupun piagam. Yang di dalamnya itu tercantum hak-hak dari VOC yang bersifat kenegaraan. Hak-haknya itu ada 5. Yang pertama itu hak mengadakan perjanjian dengan negeri lain, kemudian hak untuk membentuk tentara, lalu yang ketiga hak untuk memerintah tanah jajahannya, hak yang keempat yaitu hak untuk mengedarkan mata uang, dan hak yang kelima hak untuk mendirikan benteng. Dengan hak-hak kenegaraan yang semacam itu yang diperoleh oleh VOC, gerak VOC ini kemudian menjadi sangat leluasa. Ibaratkan VOC ini adalah suatu negara karena memiliki hak kedaulatan untuk dapat menjalankan tugasnya di Indonesia. VOC perlu membentuk pemerintahan. Nah, untuk itu Peter Booth ini diangkat sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Namun, sebenarnya peletak dasar kekuasaan VOC dan pemerintahan kolonialisme Belanda di Indonesia itu adalah Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon-Koon. Nah, awalnya VOC ini menanamkan kekuasaannya di Ambon.
Nah, bahkan Gubernur Jenderal yang pertama itu berdomisili di sana. Tetapi sejak tahun 1609, Gubernur Jenderal J.P. Kon memindahkan kekuasaan VOC ini dari Ambon ke Jayakarta atau Sunda Kelapa, yang sejak tahun 1619 ini diubah namanya menjadi Batavia. Dibandingkan dari Ambon, tempat ini lebih strategis jika dilihat karena terletak di jalur perdagangan internasional. Jayakarta ini sebenarnya merupakan kadipaten atau kabupaten yang termasuk dari wilayah kekuasaan dari Kesultanan Banten. Bupatinya pada waktu itu yakni Pangeran Jayakarta Wijayakrama. Dengan keberanian dan kecerdikan yang dimiliki oleh J.P. Kon, ia berhasil memperoleh izin untuk mendirikan loji di Jayakarta. Pada perkembangannya, kemudian loji ini dibuat menjadi benteng pertahanan. Nah, hal ini pun tidak menyenangkan hati Pangeran Jayakarta. Akibatnya, ketika Kongsi Dagang Inggris, Ace itu meminta izin mendirikan loji di Jayakarta. Pangeran Jayakarta pun langsung menyetujuinya. Hal ini dimaksudkan agar ada kekuatan lain untuk penyeimbang bagi VOC. Malah sebaliknya, kehadiran AIC tentu sangat membuat VOC ini tidak senang ya, karena dianggap sebagai pesaing mereka. Kelak, mereka akan terlibat konflik bersenjata. Seperti yang kita ketahui, kedatangan bangsa Eropa ini termasuk Belanda adalah untuk mencari rempah-rempah, baik itu pala, cengkeh, dan yang lainnya yang dihasilkan oleh Maluku. Selain itu, Belanda juga menguasai lada yang dihasilkan oleh Banten dan Aceh, beras yang dari Mataram, serta kopi Priangan. Nah, untuk menguasai perdagangan komoditas itu dan untuk mengamankan pengangkutannya, VOC ini memaksakan monopoli di Maluku dan daerah lainnya yang sangat strategis, seperti Malaka pada tahun 1641, pada tahun 1667 di Ujung Pandang, dan Banten di tahun 1682. Nah, agar monopoli ini berlangsung secara efektif, antara lain dilakukanlah pelayaran hongi. Nah, pelayaran hongi ini dimaksudkan untuk memantau penanaman dan juga perdagangan rempah-rempah oleh para petani. Pemantauan penanaman ini antara lain bertujuan untuk menjaga kestabilan produksi agar jumlahnya itu tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Kalau jumlah panennya ini terbatas, harga rempah-rempah di Eropa itu akan sangat tinggi. Adapun pemantauan perdagangan ini dimaksudkan agar petani itu tidak menjual hasil panennya itu kepada pembeli lain selain kepada VOC sendiri. Nah, selain itu, VOC juga mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Cara mereka untuk mengeksploitasinya yaitu kegiatan produksi pertanian diserahkan kepada penduduk pribumi. Kemudian pendudukan dan penguasaan tempat-tempat yang sangat strategis oleh VOC, dan ikut campur tangan terhadap kerajaan-kerajaan di Indonesia, terutama itu dalam pelaksanaan monopolinya. Misalnya pelayaran hongi dan hak ekstirpasi, yaitu hak penebangan pohon-pohon yang menghasilkan komoditas yang laku di pasaran Eropa, sehingga tidak terjadi overproduksi. Nah, lalu VOC pun ini bertindak sebagai penentu harga barang. Biasanya
alat tukar ini kan masih berupa barang atau dikenal dengan sistem barter. Uang itu masih terbatas, hanya di daerah pantai-pantai saja. Lalu, lembaga pemerintahan tradisional ini atau dari pihak pribumi ini dipertahankan. VOC ini kemudian menjalankan sistem pemerintahan yang tidak langsung. Nah, seiring dengan perubahan permintaan dan kebutuhan di Eropa, dari yang awalnya rempah-rempah ke tanaman industri, yaitu seperti kopi, gula, dan teh. Kemudian pada abad ke-18, VOC ini mengalihkan perhatiannya untuk penanaman ketiga jenis barang komoditas industri seperti kopi, gula, dan teh tadi. Misalnya penanaman tebu di Muara Angke, yaitu di sekitaran Batavia. Kopi dan teh yang ditanam di daerah Priangan. Nah, dalam melaksanakan pemerintahannya, VOC ini banyak mempergunakan para bupati. Sedangkan bangsa Cina, mereka percaya untuk pemungutan pajak dengan cara menyewakan desa untuk beberapa tahun. Nah, masa VOC berkuasa di Indonesia ini disebut sebagai zaman kompeni. Dalam upaya untuk mengembangkan usahanya, VOC ini memperoleh piagam atau charter yang diterima dari pemerintah kerajaan Belanda. Piagam atau charter ini secara umum itu mengatakan bahwa VOC ini diberikan hak monopoli dagang di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan serta beberapa kekuasaan seperti kekuasaan untuk mencetak uang, memiliki tentara, mengangkat para pegawai, menduduki daerah-daerah asing, dan membentuk pengadilan, bertindak atas nama Belanda atau oktrooi, dan mengatakan perjanjian dengan raja-raja setempat. Dalam perkembangan berikutnya, malah company ini berubah menjadi kekuatan yang tidak hanya sebatas berdagang saja, tetapi mereka juga ikut campur, yakni dengan mengendalikan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Penindasan company yang kejam ini sangat menyengsarakan rakyat-rakyat Indonesia hingga menimbulkan perlawanan di beberapa daerah. Nah, beberapa perlawanan rakyat yang bersifat kedaerahan ini antara lain perlawanan dari rakyat Banten, dari Mataram, Makassar, Bali, dan juga Maluku. Nah, adapun tujuan dari pembentukan VOC itu yang pertama untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan penting yang ada di Indonesia. Kemudian menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, lalu melaksanakan monopoli perdagangan dan mengatasi persaingan antara Belanda dengan pedagang Eropa lainnya. Nah, setelah VOC berjaya di Indonesia, kemudian VOC mengalami keruntuhan. Pada pertengahan abad ke-18, VOC ini mengalami kemunduran karena beberapa sebab sehingga VOC harus dibubarkan. Nah, sebab-sebabnya itu yaitu banyak pegawai dari VOC yang melakukan kecurangan dan juga korupsi. Kemudian banyaknya pengeluaran untuk biaya-biaya peperangan. Contohnya perang melawan Hasanuddin dari Goa. Kemudian banyaknya gaji yang harus dibayar VOC. Karena kekuasaan mereka yang sangat luas ini, mereka juga harus membutuhkan pegawai-pegawai yang sangat banyak. Lalu sebabnya adanya pembayaran dividen atau keuntungan bagi pemegang saham. Itu pun turut memberatkan setelah pemasukan VOC ini yang lambat laun semakin berkurang. Nah, selanjutnya bertambahnya saingan dagang di Asia.
terutama dari Inggris dan juga Perancis. Yang terakhir adalah perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf pada tahun 1795 yang demokratis dan juga liberal yang menganjurkan perdagangan bebas. Nah, berdasarkan beberapa alasan tadi, VOC ini kemudian dibubarkan pada 31 Desember 1799 dengan hutang yang mereka miliki itu sebesar 136,7 juta gulden dan kekayaan yang ditinggalkan itu berupa kantor-kantor dagang, gudang, benteng, kapal serta daerah-daerah kekuasaan di Indonesia. Baiklah, rute perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia melalui jalur pelayaran atau laut awalnya mengikuti rute pelayaran bangsa Portugis, yaitu menyusuri pesisir timur Afrika dari Tanjung Harapan menuju Selat Malaka dan dari Madagaskar ke Selat Sunda. Namun, sejak tahun 1611, kapal Belanda ini menggunakan rute Brouwer yang mengambil jalur lepas pantai di sekitar 40 derajat lintang selatan, di mana angin sangat kencang dan membuat perjalanan ke Selat Sunda itu lebih cepat. Belanda mulai berusaha melakukan perdagangan rempah-rempah langsung ke Indonesia setelah pedagang mereka itu tidak bisa lagi berdagang di Lisabon karena Portugal dan Spanyol itu telah bersatu di bawah satu raja, yaitu Raja Philips II pada tahun 1590-an. Belanda melakukan penjelajahan dengan memanfaatkan rute yang telah ditemukan oleh Portugal, yang mana peta rute ini berhasil didapatkan Belanda melalui para pedagang yang sebelumnya itu telah berdagang di Lisabon. Nah, rute ini kemudian diperiksa dengan peta yang dibuat oleh Petrus Plancius, yaitu seorang kartografer asal Brussel yang pindah ke Amsterdam. Nah, rute ini menempuh jalur yang diawali dengan menyusuri Samudra Atlantik ke selatan, mengitari benua Afrika di Tanjung Harapan, lalu mengarah ke utara untuk menyusuri pesisir timur Afrika menuju India dan Selat Malaka, ataupun menyusuri Madagaskar dan Samudra Hindia untuk menuju ke Selat Sunda. Nah, rute Madagaskar inilah yang digunakan oleh Cornelius de Houtman dalam perjalanan pertamanya menuju Indonesia yang dilakukan pada tahun 1595. Namun, kemudian Hendrik Brouwer, seorang navigator Belanda, 1581 sampai 1643, ia berhasil menemukan rute yang lebih cepat pada tahun 1611. Rute ini disebut dengan rute Brouwer yang mengitari Afrika di ujung Tanjung Harapan pada lintang 40 derajat dan dengan memanfaatkan angin laut yang lebih cepat di lintang ini langsung menuju ke timur dan berbelok ke utara sebelum menuju Selat Sunda. Rute ini pun dapat memangkas waktu perjalanan dari Belanda ke Batavia itu dari 1 tahun menjadi hanya 6 bulan. Nah, seperti itulah sejarah perjalanan bangsa Belanda ke Indonesia hingga membentuk Badan Kongsi Dagang bernama VOC. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah menonton dan menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan tentang sejarah. Seperti ucapan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Salam sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.